Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kelas 12 seluruh Sulawesi Selatan, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Juga kepada Bapak dan Ibu guru pendamping yang selalu setia menemani adik-adik, saya ucapkan terima kasih dan semoga selalu dalam keadaan sehat juga. Bersama saya, Siti Adinda Dihar Indawati Caronge, dalam program Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdas Ki. Oke, hari ini kita akan kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia, lebih tepatnya pada bagian pengetahuan dan pemahaman umum. Hari ini soal seperti apa yang akan kita hadapi? Yuk kita lihat bersama-sama. Oke, di teks pertama ini kita diperlihatkan tentang permainan telepon ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Wah, siapa nih yang suka seperti itu ketika sedang berbicara, tetapi malah sedang bermain HP? Wah, yuk kita lihat soal-soalnya gimana. Oke, soal pertama. Kalimat yang memiliki makna lain dari teks. Oke, seperti yang sudah-sudah, untuk mengerjakan soal seperti ini, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bisa jadi ada majas-majas tertentu. Biasanya dia berupa personifikasi atau hiperbola. Mungkin adik-adik masih ingat pembelajaran sebelumnya. Personifikasi itu kan artinya menyerupakan benda mati seperti benda hidup. Oke. Sementara hiperbola itu bisa dikatakan hal yang mengada-ada atau membesar-besarkan. Oke. Mungkin kalau personifikasi, adik-adik sering mendengar kalimat berupa, saya melihat nyiur yang melambai-lambai di pantai. Pertanyaannya, nyiur itu kan tidak bisa melambai layaknya manusia. Atau mungkin adik-adik pernah mendengar, sinar matahari mengintip dari balik jendela. Apakah sinar matahari itu bisa mengintip seperti layaknya makhluk hidup? Kan tentunya tidak. Itulah yang disebut dengan personifikasi. Kalau hiperbola, dia itu biasanya hal yang mengada-ada. Contoh, suaranya sangat menggelegar sampai bisa membelah angkasa. Pertanyaannya, bagaimana sebuah suara itu bisa membelah angkasa? Oke, yang kedua, dia itu memiliki arti yang lain. Biasanya tipikal soalnya, ada hal yang sering kita gunakan dalam sehari-hari, tetapi hal tersebut kalau kita telaah lebih baik, ternyata ada sesuatu yang aneh. Misal, saya katakan, tanpa membuang-buang waktu. Wah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita membuang-buang waktu? Padahal setiap hari kita sering menggunakan kalimat-kalimat tersebut. Oke, kita kembali ke soalnya. Kalimat yang memiliki makna lain. Oke, di sini dia ada di kalimat 1, 3, 4, 6, dan 7 ya. Oke, coba kita lihat. Kalimat 1, istilah fubing berasal dari kata fon dan snabing. Apakah di sini ada kalimat-kalimat yang lain atau misalnya ketika kita telaah menjadi aneh lain artinya? Tidak ada ya, berarti jawabannya bukan di kalimat 1. Kemudian kalimat 3. Fubing adalah perilaku seseorang yang melihat teleponnya saat percakapan dengan orang lain, berurusan dengan teleponnya dan menghindari komunikasi pribadi. Oke, di sini juga sepertinya aman ya. Coba kita lihat kalimat 3 ya. Fubing menjadi salah satu fenomena yang banyak terjadi di kalangan remaja. Sepertinya di sini juga tidak ada masalah. Coba kita lihat kalimat 4. Hal ini dapat dilihat ketika seorang remaja yang memotong pembicaraan lawan bicara untuk melihat smartphone-nya sehingga hal tersebut membuat komunikasi dua arah menjadi kurang terhubung. Oke, sepertinya kita sudah bisa melihat ada satu kata yang menjadi ambigu ketika kita perhatikan baik-baik. Memotong pembicaraan. Mungkin kalau kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari ini hal yang aman-aman saja, tetapi ketika kita telaah bagaimana sebenarnya pembicaraan itu dipotong ya. Nah, artinya jawabannya itu ada di kalimat 4. Jadi jawaban dari soal nomor 1 adalah Charlie. Oke, bagaimana kalau kita lihat kalimat 6 dan 7 juga?
Kalau kita lihat kalimat 6, dampak dari pubing ini menunjukkan tingkat relationship satisfaction dan kepercayaan lawan bicara menjadi kurang bermakna. Sepertinya ini aman-aman saja. Coba kita lihat lagi kalimat 7. Selain itu, empati akan berkurang ketika salah satu individu menggunakan smartphone. Dan ini juga sepertinya kalimatnya tidak ada masalah ya. Jadi, yang paling tepat untuk jawaban nomor 1 ada di kalimat 4 atau di Charlie. Dengan kata-katanya adalah memotong pembicaraan. Oke. Ya. Oke, kalau begitu mari kita lanjut ke soal berikutnya. Imbuhan me pada kata memotong di kalimat 4 memiliki makna yang sama dengan apa ya kira-kira? Oke, kembali kita melihat apa saja arti dari imbuhan me atau makna dari imbuhan me yang bisa dihasilkan. Yang pertama, imbuhan me bisa berarti menghasilkan sesuatu. Contoh, saya mengatakan menggulai. Mungkin adik-adik pernah dengar ya. Nah, menggulai artinya kan dia menghasilkan gulai. Dia tidak menghasilkan tumisan dan lain-lain sebagainya kan. Oke. Kemudian yang kedua ada namanya melakukan pekerjaan. Contoh misalnya saya katakan menulis. Atau saya katakan membaca. Nah, hati-hati, satunya lagi yang nomor 3 ada melakukan pekerjaan dengan alat. Misal saya katakan menggunting. Kemudian saya katakan lagi misalnya menimbang. Nah, apa bedanya melakukan pekerjaan dengan melakukan pekerjaan dengan alat? Oke, menulis ini banyak yang bisa dipakai medianya. Contoh, saya bisa menggunakan pulpen, saya bisa menggunakan spidol, saya bisa menggunakan pensil, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika maknanya melakukan pekerjaan dengan alat, dia itu akan spesifik menggunakan alat tertentu. Contohnya kata gunting. Gunting ya pastinya kita pakai gunting ya untuk menggunting. Tidak mungkin kita pakai pisau mungkin. Kemudian menimbang, sudah pasti kita pakai timbangan ya. Jadi begitu cara membedakan antara melakukan pekerjaan dan melakukan pekerjaan dengan alat. Kemudian menjadi atau perihal. Contohnya kata meninggi. Badan adik meninggi dalam 3 tahun terakhir. Oh, artinya badan adik menjadi tinggi dalam 3 tahun terakhir. Kemudian berlaku seperti, contohnya kata misalnya merakyat. Nah, presiden itu adalah orang yang sangat merakyat, artinya dia berlakunya seperti rakyat. Kemudian yang terakhir ada yang berupa mengeluarkan. Kalau mengeluarkan saya bisa katakan contohnya menjerit. Nah, menjerit ini kan saya bisa artikan mengeluarkan jeritan. Ya, oke. Sekarang coba kita lihat soalnya. Nah, memotong. Nah, kira-kira memotong ini bisa masuk di mana ya? Nah, memotong di sini saya bisa katakan pekerjaan ya, melakukan pekerjaan. Oke. Kemudian kita lihat alfa yang mana imbuhan me-nya. Di sini ada kata mencangkul. Nah, mencangkul, adik mencangkul tanah untuk bibit bunga yang baru. Kira-kira apakah dia sama dengan soalnya? Oke, jawabannya tentu tidak. Mencangkul dia memang melakukan pekerjaan, tetapi yang lebih tepatnya melakukan pekerjaan dengan alat. Karena mencangkul ya sudah pasti kita akan pakai cangkul, tidak pakai sekop ataupun gunting ya. Nah sekarang kalau Bravo, kucing itu membesar seiring bertambahnya tahun. Apakah membesar artinya sama dengan melakukan pekerjaan? Tentunya tidak. Membesar ini masuk ke dalam menjadi ya. Nah,
Kucing itu menjadi besar seiring bertambahnya tahun. Kemudian, menimbang. Kakak menimbang bahan kue di dapur. Nah, ini juga sama-sama melakukan pekerjaan, tetapi dia spesifik karena menggunakan timbangan. Jadi, di sini juga masuknya ke dalam melakukan pekerjaan dengan alat. Charlie itu sama dengan Alfa. Kemudian, Delta, ibu menulis daftar belanjaan pada secari kertas. Oke, menulis bisa jadi dia sama juga melakukan pekerjaan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah Delta. Nah, kalau yang error yang adik-adik sudah tahu ya, tadi kan sudah kita bahas. Merakyat artinya dia berlaku seperti. Oke. Nah, jadi jawaban untuk soal ini adalah Delta. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Gabungan kata orang lain pada kalimat tua memiliki pola yang sama, memiliki pola makna yang sama. Dengan apa ya? Oke, gabungan kata ini nama lainnya bisa saya katakan frasa. Atau mungkin bisa saya katakan juga kelompok kata. Nah, di sini secara spesifik soalnya sudah mengatakan pola makna yang sama. Nah, artinya di sini kita minta apa sih yang artinya itu sama ya? Makna atau artinya yang sama. Sekarang coba kita lihat. Orang lain, kira-kira ini bermakna apa ya? Atau kira-kira ini bisa berarti apa ya? Orang lain di sini bisa saya katakan artinya itu ya orang yang lain. Oke, nah sekarang kita juga harus mencari kira-kira yang mana ya yang maknanya sama. Oke, pertama rumah baru. Kalau saya katakan rumah yang baru. Oke, bisa jadi ini ya jawabannya, tapi bagaimana dengan keempat jawaban yang lain? Coba kita lihat Bravo. Ikan lohan. Kalau saya mengatakan ikan yang lohan, kan tidak tepat ya. Untuk Bravo ini mungkin lebih tepat kalau kita katakan ikan berjenis lohan. Bukankah lohan juga salah satu jenis ikan? Oke, kemudian Charlie, bunga mawar. Kalau saya katakan bunga yang mawar, apakah cocok dengan soalnya? Tentunya kan tidak. Bunga mawar ini kan sama artinya dengan ikan lohan. Saya bisa katakan bunga berjenis mawar. Jadi untuk Charlie dan Bravo ini sama ya. Nah, kemudian kemeja biru. Kalau saya katakan kemeja yang biru, boleh, tetapi akan lebih tepat lagi kalau kita katakan kemeja berwarna biru. Ya, masih belum sama ya. Kalau error, rumah batu. Kalau saya katakan rumah yang batu, kan tidak tepat ya. Di sini bisa kita katakan rumah yang terbuat dari batu. Oke, jadi yang paling tepat jawaban untuk soal ini adalah alfa, rumah baru atau yang memiliki arti rumah yang baru. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Frasa merusak kesehatan mental, lawan bicara tersakiti hatinya, dan dapat menurunkan reputasi karena dianggap kurang sopan. Pada kalimat 5 akan sejajar jika bagaimana ya? Oke, untuk soal-soal kesejajaran kalimat atau mungkin yang dikatakan kesejajaran bentuk, ada dua hal yang harus adik-adik perhatikan. Ingat, yang paling pertama cari, dia itu harus imbuhannya sama. Biasanya kesejajaran kalimat itu akan berupa 3 hal yang dirincikan ya. Ketiga hal ini dia harus memiliki imbuhan yang sama. Satu imbuhannya di, semua harus berimbuhan di. Satu imbuhannya
me-kan, semua harus berimbuhan me-kan. Nah, kedua, kalau misalnya kita tidak bisa melihat imbuhannya sama, yang harus kita cari adalah apakah dia jenis katanya sama atau kelas katanya sama. Satu berupa kata benda, semuanya harus berupa kata benda. Satunya kata sifat, semuanya harus kata sifat. Oke, jika kita lihat di sini. Merusak kesehatan mental, lawan bicara tersakiti hatinya dan dapat menurunkan reputasi karena dianggap kurang sopan. Kalau kita melihat di sini ada kata merusak dengan awalan me. Lawan bicara tersakiti hatinya. Di sini ada imbuhan ter dan i. Dan dapat menurunkan reputasi karena dianggap kurang sopan. Menurunkan ini kan dari kata dasar turun. Dia mendapatkan imbuhan me sama kan. Wah, ini sudah jelas-jelas imbuhannya berbeda semua ya. Oke, jadi kira-kira yang mana ya jawabannya? Kalau kita lihat alfa. Merusak kesehatan mental. Oke, di sini dapat imbuhan me. Lawan bicara disakiti hatinya. Di sini dia dapat imbuhan di i. Menurunkan reputasi. Menurunkan di sini dia dapat imbuhan me kan. Wah, masih berbeda dong ya. Ini tidak bisa menjadi jawabannya. Kemudian bravo, merusak kesehatan mental. Kembali dapat me, menyakiti hati lawan bicara. Kemudian me-i, menurunkan. Me-kan. Imbuhannya juga masih berbeda nih. Kalau gitu kita simpan dulu. Dirusak kesehatan mental. Di. Lawan bicara disakiti hatinya. Di-i. Dan dapat menurunkan reputasi. Mekan. Wah, beda juga nih. Kalau delta gimana nih? Merusak kesehatan mental. Me. Lawan bicara disakiti hatinya. Di-i. Reputasi terturunkan. Wah, beda lagi ya. Terkan. Waduh, masih tidak bisa nih jadi jawaban. Coba kita lihat yang error. Terusaknya kesehatan mental. Ternya. Lawan bicara tersakiti hatinya, ter-i. Dan dapat menurunkan reputasi. Me-kan. Waduh, kok nggak ada nih yang imbuhannya sama? Oke, coba kita lihat. Kembali di sini mungkin tadi adik-adik ada yang menyangka jawabannya B. Iya, jawabannya memang B. Tapi kok B? Padahal di sini satunya hanya punya awalan, yang lainnya punya awalan dan akhir. Tetapi jika adik-adik cek, merusak, menyakiti, dan menurunkan, itu sama-sama kata kerja. Salah satunya, kalau kita tidak bisa dapat imbuhan yang sama, maka kita harus cari jenis kata atau kelas kata yang sama. Ketiga kata ini masuk ke dalam kelas kata kerja. Jadi jawaban soalnya adalah bravo. Oke, coba kita lanjut ke soal berikutnya. Pubing menjadi salah satu fenomena yang banyak terjadi di kalangan remaja. Pada kalimat 3 memiliki pola kalimat yang sama dengan apa ya? Nah, untuk menentukan pola kalimat, yang pertama adik-adik harus cari itu predikatnya. Loh, kok predikat duluan yang dicari? Kenapa bukan subjek? Ingat, predikat itu berupa kata kerja. Biasanya dia akan sangat mudah dicari karena yang memiliki imbuhan-imbuhan awalan, misalnya me, di, ter, itu bisa jadi berupa kata kerja. Kalaupun bukan kata kerja, bisa jadi dia kata adalah, kata merupakan. Nah, setelah kita dapat predikatnya, misalnya kita mau mencari subjek. Kalau mau mencari subjek, ya adik-adik tinggal pakaikan kalimat. Apa atau siapa, lalu ditambahkan predikatnya. Nah, kemudian ketiga, kalau kita mau mencari objek atau mungkin pelengkapnya, tinggal dibalik polanya. Predikat ditambah apa atau siapa. Nah, sekarang coba kita lihat soalnya. Pubing menjadi salah satu fenomena yang banyak terjadi di kalangan
remaja. Yang mana kira-kira bisa menjadi predikat? Oke, kata menjadi atau terjadi. Nah, sekarang kita pakaikan polanya. Misalnya menjadi predikatnya. Apa yang menjadi atau apa yang menjadi salah satu fenomena? Oke, berarti ini bisa menjadi predikat karena ada jawabannya, yaitu fubing. Nah, misalnya lagi, apakah kita mau memastikan dia punya objek atau tidak? Menjadi apa? Salah satu fenomena yang banyak terjadi di kalangan remaja. Oke, salah satu fenomena yang banyak terjadi. Ini sampai sini, ini akan menjadi objek perluasan. Loh, kok jadi objek perluasan? Ingat, di sini dia pakai kata yang. Selain kata yang, kita juga bisa pakai preposisi. Nah, ini sudah jelas ya. Di kalangan remaja berarti ini adalah keterangan. Nah, sekarang kita mau mencari kalimat yang memiliki pola subjek, predikat, objek perluasan, dan keterangan. Kalau kita lihat baik-baik, delta sama error ini sudah pasti salah. Loh, kok salah? Nah, sekarang coba adik-adik lihat. Di sini setiap hari Senin lalu ada tanda koma. Nah, ada kata setiap hari Senin, artinya ini kan keterangan dan diakhiri dengan tanda koma. Delta dan error sama-sama memiliki keterangan di awal kalimat. Sementara soalnya dia meminta keterangannya di akhir kalimat. Jadi otomatis delta dan error ini sudah pasti salah. Coba kita lihat alfa. Anak yang berbaju kuning itu menyukai es krim yang dijual di pinggir jalan. Yang mana kira-kira bisa menjadi predikat? Oke, kita pakai kata menyukai. Siapa yang menyukai anak yang berbaju kuning itu? Oke, ini bisa menjadi subjek karena dia pakai yang, artinya ini adalah subjek perluasan. Oke, menyukai apa? Es krim yang dijual di pinggir jalan. Oke, es krim yang dijual di pinggir jalan ini bisa menjadi objek. Nah, ada kata yang lagi, ini akan menjadi objek perluasan. Di pinggir jalan ini bisa menjadi keterangan. Apakah sama dengan soalnya? Kalau yang di soal sih yang punya perluasannya itu objek, sementara di sini yang punya perluasannya kan subjek. Ini bisa jadi benar, bisa jadi salah ya, karena ini kan sama-sama subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalau gitu kita simpan dulu. Bravo! Kakak membawa banyak kue yang enak dari kota. Oke, yang mana bisa menjadi predikat? Kata membawa. Siapa yang membawa? Kakak. Berarti kakak menjadi subjek. Membawa apa? Kue yang enak. Berarti banyak kue yang enak. Ini bisa menjadi objeknya. Ingat, karena ada kata yang, berarti ini objek perluasan. Nah, dari kota ini sudah pasti keterangan. Wah, lebih spesifik ya samanya. Artinya jawabannya adalah bravo. Karena sama-sama subjek, predikat, objek perluasan, dan juga keterangan. Kalau Charlie gimana nih? Adik yang cantik, mempunyai. Oke, mempunyai bisa menjadi predikat. Siapa yang mempunyai? Adik yang cantik. Oke, ada kata yang berarti dia perluasan. Mempunyai apa? Banyak pita. Objek di kamarnya sudah pasti keterangan. Oke, untuk Charlie dia itu sama dengan alfa. Jadi jawaban dari soal ini adalah bravo. Oke deh, kita lanjut ke soal berikutnya. Fungsi kata penghubung sehingga pada kalimat 4. Wah, kita harus lihat dulu nih kalimat 4-nya dia bilang apa ya? Oke. Hal ini dapat dilihat ketika seorang remaja yang memotong pembicaraan lawan bicara untuk melihat smartphone-nya, sehingga hal tersebut membuat komunikasi dua arah menjadi kurang terhubung. Oke, nah sekarang kembali ya adik-adik, ingat ini adalah fungsi dari konjungsi atau
Kata hubung. Sebenarnya konjungsi itu ada banyak fungsinya, ada banyak juga pembagian-pembagiannya. Tetapi yang perlu adik-adik ingat dan hafalkan cukup yang ini. Apakah di sini ada kata sehingga? Oke, kita sudah lihat ya. Di nomor 5 ini ada sebab akibat yang pakai kata karena dan kata sehingga. Jadi, soal yang nomor 6 ini, sehingga itu sudah pasti menyatakan sebab dan akibat dari sebuah informasi. Kalau menambahkan informasi kan sudah jelas salah ya. Nah, adik-adik pasti sudah tahu dong, menambahkan itu kita bisa pakai kata dan. Lalu menentang bisa pasti kita pakai kata tetapi, ya. Menanyakan, wah ini kan sudah pasti dia pakai apa, siapa, dan lain-lain sebagainya. Merincikan juga tidak, jadi jawabannya adalah error. Oke, yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Wah, di sini kita dapat teks baru ya. Ini tentang apa nih? Oh, kalau kita lihat teks ini menyatakan tentang tangga dan konstruksinya ya. Oke, kira-kira soal-soalnya seperti apa ya? Kata berpasangan tetap terdapat pada. Nah, kalau untuk kata berpasangan tetap sebenarnya cara menjawabnya gimana ya? Nah, kata berpasangan tetap ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sudah pasti dia terdaftar di KBBI. Tetapi kalau ujian kan kita tidak mungkin lihat KBBI. Ada 2 hal lagi yang bisa adik-adik lakukan. Yang pertama, jika pasangannya diganti, maka makna atau arti dari gabungan kata tersebut pastinya akan berubah. Kemudian, yang ketiga, kata yang umumnya selalu ditulis bersamaan dalam sebuah penulisan. Maksud dari nomor 2 ini gimana ya? Nah, misal saya memberikan contoh kata berpasangan yang jika diganti, misalnya saya memberikan contoh mata air. Nah, mata air ini kan kata berpasangan tetap ya. Kenapa? Kalau misalnya mata air ini sebenarnya artinya apa? Bukan mata dari air ya, tetapi ini kan artinya adalah sumber air. Dia menyatakan sebuah sumber. Tetapi misal saya mengatakan mata kucing, apakah masih sama-sama berarti sumber? Nah, ini kan sudah berbeda. Mata kucing ini kan bisa diartikan sebagai matanya si kucing atau alat inderanya si kucing. Artinya mata air ini bisa menjadi kata berpasangan tetap. Kemudian kata yang umumnya selalu ditulis bersamaan. Misalnya ada kata, mungkin adik-adik pernah dengar, gelap gulita. Nah, kata gulita itu kan hanya seringnya ya dipakaikan pada kata gelap atau mungkin kata gegap gempita. Itu kan juga masuk ke dalam kata berpasangan tetap karena hanya itu saja teman-temannya. Oke, sekarang bagaimana ya kalau misalnya kita lihat di soalnya? Memiliki fungsi. Nah, artinya ini kan bisa berarti bermakna memiliki sesuatu ya. Nah, ada fungsinya, memiliki fungsi. Kalau misalnya saya ganti memiliki rumah. Artinya kan masih sama-sama sebuah kepemilikan. Artinya alfa bukan menjadi kata berpasangan tetap. Oke, bravo. Anak tangga. Anak tangga ini kan berarti mengacu pada tangga atau step-step yang kita lalui pada tangga. Misalnya saya ganti menjadi anak kucing. Apakah masih berarti sama dengan anak tangga? Oh, sudah pasti berbeda. Kalau anak tangga itu kan yang kita pijak untuk naik ke lantai selanjutnya. Tetapi anak kucing itu kan sudah bermakna lain ya. Dia sudah bermakna anak dari seekor hewan. Artinya, bravo adalah kata berpasangan tetap. Oke, bagaimana kalau kalimat-kalimat lainnya? Menggunakan tangga. Oke, berarti ini maknanya penggunaan sesuatu. Kalau misalnya saya ganti, menggunakan cangkir. Oh, masih sama dong artinya, penggunaan suatu benda ya. Berarti Charlie juga tidak bisa menjadi kata berpasangan tetap. Perancangan tangga. Berarti maknanya kita sedang merancang sesuatu. Kalau saya bilang perancangan rumah, artinya masih sama ya, merancang sesuatu. Tidak menyatu. Oh, artinya dia berpisah ya. Nah,
Kalau saya mengatakan lagi tidak bersama, oh sama juga artinya berpisah. Artinya di sini jawabannya memang benar, bravo. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Jika dipisahkan menjadi dua kalimat, maka pemisahan yang tepat adalah... Nah, soal-soal seperti ini, bagaimana yang harus dilakukan adik-adik? Nah, pemisahan paragraf itu terjadi jika pembahasan antara kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya itu berbeda. Adik-adik harus ingat, di mana ada paragraf, pasti ada topik pembahasan yang berbeda. Karena kalau topik pembahasannya masih sama, untuk apa dipisahkan paragrafnya? Oke, nah sekarang kalau begitu kita harus lihat nih. Nah, di sini sebenarnya ada yang sudah bisa dieliminasi loh, Dek. Masih ingat ya, paragraf itu kan dia kumpulan dari sebuah kalimat. Nah, kalau kumpulan, dia berarti harus lebih dari satu. Minimal 2 atau 3 kalimat itu bisa berada dalam satu paragraf. Nah, kalau kita lihat baik-baik, error ini kan cuman satu kalimat saja. Apakah ini bisa dikatakan paragraf? Kan tidak ya. Jadi otomatis kita sudah bisa mengeliminasi jawaban error. Berarti pilihannya antara Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta. Di sini yang berpisah 3 dan 4, 4 dan 5, 5 dan 6, lalu 2 dan 3. Oke, coba kita lihat yang 2 dan 3 dulu. Mana ya kalimat 2? Dalam menentukan kenyamanan saat menggunakan tangga, kita perlu untuk menghitung kebutuhan yang disesuaikan dengan ukuran anak tangga. Di sisi lain, umumnya menggunakan tangga yang didesain untuk area sempit terasa kurang nyaman. Apakah kira-kira 2 dan 3 ini masih bisa berpisah? Sepertinya agak meragukan ya. Kalau begitu, kita simpan dulu. Terus kita coba lihat kalimat 3 dan 4. Di sisi lain, umumnya menggunakan tangga yang didesain untuk area sempit terasa kurang nyaman. Perancangan tangga harus memperhatikan faktor ekonomi dan antropometri pengguna. Oke, kira-kira apakah 3 dan 4 bisa berpisah? Nomor 3 di sini masih membahas tentang penggunaan dari tangga. Kemudian kalau kalimat 4 dia sudah mulai membahas tentang perancangannya. Ini juga bisa berpisah ya. Kalau begitu kita simpan dulu. Kemudian kalimat 4 dan 5. Perancangan tangga harus memperhatikan faktor ergonomi dan antropometri pengguna. Tangga yang telah dirancang dibuat setelah keseluruhan ruangan terbangun. Oke, 4 dan 5 ini tidak mungkin berpisah karena sama-sama masih membahas tentang perancangan tangga. Kalau 5 dan 6 bisa pisah nggak ya? Konstruksinya harus dibuat sekuat mungkin karena tidak menyatu dengan bangunan. Oke, 5 dan 6 tidak mungkin berpisah. Berarti pilihannya antara 2 dan 3 atau 3 dan 4 ya. Oke, coba kita lihat. Kalau kalimat 2 dalam menentukan kenyamanan saat menggunakan tangga, kita perlu menghitung kebutuhan. Oke, kalimat 2 masih membahas tentang kenyamanan dalam penggunaan tangga. Kalimat 3 juga kenyamanan dalam penggunaan tangga. Artinya 2 dan 3 belum boleh berpisah. Yang boleh berpisah adalah kalimat 3 dan 4. Oke, jadi jawaban kalimat ini adalah alfa. Karena 1, 2, 3 ini masih membahas tentang kenyamanan dari penggunaan tangga. Sementara 4 dan seterusnya sudah mulai membahas tentang konstruksi tangga. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kata yang dapat melengkapi teks di atas. Wah, ada banyak ya. Menghubungkan, dirancang. Menghubungi, dirancang. Menghubungkan, merancang. Menghubungi, merancang. Atau mungkin menjembatani dan merancang. Kalau kita ingat yang tadi, tangga memiliki fungsi menghubungkan antar lantai sehingga harus titik-titik dengan baik agar pengguna tidak kelelahan saat dan nyaman saat menaikinya. Oke,
Tangga memiliki fungsi menghubungkan antar lantai sehingga harus dirancang dengan baik agar pengguna tidak kelelahan dan nyaman saat menaikinya. Bisa jadi alfa jawabannya. Menghubungi dirancang. Tangga memiliki fungsi menghubungi antar lantai. Menghubungi antar lantai sepertinya mirip-mirip kalau kita bilang menelpon ya. Apakah tangga itu bisa menghubungi? Nah, tidak mungkin dong. Jadi Bravo sudah pasti salah. Menghubungkan dan merancang. Tangga memiliki fungsi menghubungkan antar lantai sehingga harus merancang dengan baik agar pengguna tidak kelelahan dan nyaman saat menaikinya. Masih sedikit aneh ya. Nah, kalau kita lihat lagi, menghubungi sudah jelas salah. Menjembatani ini juga tidak mungkin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah alfa, menghubungkan dan dirancang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Wah, kita masuk lagi nih ke dalam soal-soal bahasa Panda. Masih ingat ya, bahasa Panda itu tidak punya pola yang sama. Berarti setiap soalnya polanya sudah pasti berbeda. Yang paling utama dicari dalam bahasa Panda itu umumnya akan memberikan yang namanya clue atau petunjuk. Biasanya ada 2 atau 3. Seperti ini ya petunjuk-petunjuknya. Nah, dari petunjuk-petunjuk ini apa sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama, kita harus mencari katanya itu sama atau mungkin hampir sama. Misalnya, kata makan, memakan, dimakan, termakan. Nah, itu kan dia mirip-mirip ya, sama-sama kata makan, tapi masing-masing punya imbuhan yang berbeda. Kemudian, penggunaan imbuhan juga harus diperhatikan. Biasanya, imbuhan yang berbeda, bahasa Pandanya juga akan berbeda. Lalu, preposisi. Kadang-kadang ada soal yang tidak memberikan kata-kata yang sama, tetapi hanya preposisi-preposisinya yang berbeda. Jadi, bisa dijadikan patokan. Kemudian, kadangkala ada penggunaan simbol, huruf, atau angka-angka tertentu. Lalu, kalian juga harus tahu bagaimana pola pembacaan setiap katanya. Apakah dari depan ke belakang, atau dari belakang ke depan, atau jangan-jangan malah dimulai dari tengah. Oke, kalau kita lihat, ada kata memainkan, tidurkan, sama berlarian. Lalu yang diminta dilepaskan. Oh, tidak ada dong kata yang sama. Nah, kalau kita lihat, di sini ada kata kan. Nah, ya, imbuhan kan. Berarti kita harus cari nih, mana yang sama di sini. Oke, sama-sama pakai kata ring. Artinya kata ring itu bisa menjadi kan. Nah, sekarang memainkan. Oke. Kalau tidurkan, tidurkan kan ada kata tidur, berarti kum itu artinya tidur. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari dilepaskan. Kita pakai cari yang ada kannya nih. Kalau kan itu berarti pakai kata ring. Artinya Bravo sudah pasti salah. Kemudian, nah di sini kita mau mencari dilepaskan ya. Nah, oke, kalau kita lihat ini ada berlarian. Kalau kita lihat di sini sama-sama ada kata pang. Oke, berarti imbuhan an itu bisa menjadi pang ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, ada kata main. Nah, di sini ada pal sama bum. Oke, bisa jadi me itu adalah pal. Kemudian mainnya itu bum. Nah, kemudian berlarian. Nah, di sini ada kata lari. Bisa jadi kata gam itu adalah kata ber dan larinya itu adalah kata tum. Nah, sekarang kita mau mencari dilepaskan. Oke, berarti pilihannya itu kan yang pakai ring ya. Oke, error juga sudah pasti salah nih. Ada alfa, Charlie, sama delta. Nah, sekarang kalau imbuhan tadi ada kata pal. Nah, pal itu juga sudah pasti salah karena dia berarti me. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi ada imbuhan ber. Ada imbuhan ber pakai gam, berarti delta juga salah. Jadi jawaban dilepaskan adalah
alfa. Ya, nah, itulah cara menjawab dari soal bahasa panda. Oke, sekian dan terima kasih adik-adik. Sepertinya soal nomor 10 menjadi soal kita yang terakhir hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa terus-terus diulangi di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Adinda Diarnawati Caronge, sampai jumpa lagi.